Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari AM Sengaja 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang jelang sore, apa kabar? Denny Arta bersama dengan Anda di kesempatan siang jelang sore kali ini di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja Satgas Penanganan COVID-19 dan disiarkan oleh 101,3 Star FM Inspiring Sound, dan juga kita live streaming, video streaming di starjogja.com. Untuk Anda di kesempatan sore kali ini kita punya tema menarik dan juga narasumber istimewa yang sudah ada di studio Star Jogja. Kita bakal ngobrol terkait dengan soal bagaimana kemudian pengawasan protokol kesehatan dilakukan di momentum libur Natal dan Tahun Baru untuk mengantisipasi jangan sampai kemudian ada lonjakan kasus COVID-19 di akhir tahun. Saya bersama dengan Pak Novia Rahmat, Kepala Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang jelang sore. Selamat sore aja deh, Pak Novia. Apa kabar, Pak? Selamat sore Mas Denny, selamat sore seluruh pemirsa Star FM dimanapun berada. Alhamdulillah sehat Mas Denny. Sehat ya, dan kayaknya tambah sibuk ya Pak menjelang akhir tahun ini ya. Ya sebetulnya kalau kesibukan dari awal COVID sampai sekarang relatif sama, tetapi hanya terjadi peningkatan nanti di akhir tahun gitu. Oke, kita akan ngobrol banyak soal penegakan protokol kesehatan, kunci mengurangi lonjakan kasus di akhir tahun. Kita tahu Pak, Indonesia tidak terkecuali dari semua Yogyakarta pernah merasakan puncak gelombang kedua di Juni, Juli sampai dengan Agustus. Kemudian diikuti juga dengan PPKM level 4 yang juga dialami di daerah istimewa Yogyakarta. Pak, kita flashback sedikit ketika PPKM level 4 diberlakukan di daerah istimewa Yogyakarta. Apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman Satpol PP daerah istimewa Yogyakarta untuk mengawasi penegakan protokol kesehatan, Pak? Ya, yang pertama memang ketika lonjakan kasus gelombang kedua di Yogyakarta sekitar bulan Juni, Juli dan seterusnya itu kita pernah menerapkan PPKM darurat, kemudian berlanjut dengan PPKM level 4, PPKM level 3. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan ini tentu saja kegiatan kita adalah karena Pol PP sebagai garda terdepan dalam melakukan pengawasan protokol kesehatan. Yang pertama kami lakukan sesuai ketentuan yang sudah diatur di dalam instruksi Mendagri. Setiap 2 minggu sekali itu kan keluar Mendagri terkait dengan pengaturan protokol kesehatan. Maka termasuk pada waktu itu kami melakukan penutupan, melakukan penyegelan, melakukan penindakan, memberikan sanksi kepada para pelanggar. Dan setiap pelaku usaha tidak diperkenankan buka sama sekali pada waktu PPKM darurat. Jadi Jogja betul-betul sepi, termasuk objek wisata pun ditutup total. Nah, kami yang melakukan semua, dan sampai dengan kondisi di bulan November kita sudah mulai di PPKM level 2. Nah, ketentuannya kan sudah mulai longgar. Walaupun longgar, tetapi kami dari Satpol PP atas nama bidang Pamgakum Satgas COVID-19 DIY setiap hari tetap melakukan pengawasan. Tapi kapasitasnya memang kita kurangi, yaitu dengan melakukan pengecekan, pengawasan kepada pelaku-pelaku usaha atau tempat terjadinya kerumunan-kerumunan untuk kita bubarkan agar tidak terjadi penularan. Sampai hari ini pun kami masih melakukan itu. Oke, ketika di PPKM level 4 diberlakukan di daerah istimewa Yogyakarta, saya ingat ada beberapa ruas jalan kemudian ditutup, kemudian teman-teman juga melakukan patroli. Apakah kemudian terlihat Pak pada saat itu penerapan protokol kesehatan sangat-sangat ketat yang dilakukan oleh masyarakat, Pak? Ya, tentu saja karena diawasi ya. Jadi kami dari Satpol PP TNI Polri bersama-sama mengawasi kegiatan masyarakat, termasuk bagi yang tidak memakai masker itu langsung kami lakukan penindakan. Melakukan operasi dengan cara memberikan hukuman sosial, menyapu jalan ataupun tindakan fisik dengan push up dan lain-lain. Itu kita lakukan supaya memberikan efek jera kepada masyarakat. Bahkan itu juga sempat pro kontra. Kami melakukan penyitaan KTP, kemudian kita lakukan pembinaan di Satpol PP kepada pelaku-pelaku yang kedapatan tidak memakai masker. Nah, itu kita lakukan. Berbagai upaya sudah kita lakukan agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan gitu, Mas. Cukup banyak Pak yang kemudian terkena sanksi tadi, Pak? Termasuk yang ini selama
PPKM level 4 atau PPKM darurat kita lakukan, lebih kurang 1.800 tempat usaha yang kita tutup. Kita lakukan penyegelan. Kemudian ada ribuan pelanggar yang terpaksa harus kita lakukan penindakan, berikan sanksi dan lain-lain. Karena kita melakukan itu dulu 3 kali sehari, shift pagi, shift siang, dan shift malam, dan banyak ketemu pelanggar-pelanggar yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian kita lakukan perkuatan dengan melibatkan jaga warga yang ada di seluruh wilayah DIY. Jaga warga ini kebetulan kelompok masyarakat yang berada di tingkat padukuhan di 4 kabupaten. Untuk Kota Jogja itu ada di tingkat kampung, dan di 1 kelurahan Wates itu ada di tingkat RW. Nah, itu kita kerahkan untuk ikut melakukan penanganan COVID, mulai dari memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, memberikan bantuan pemularasan jenazah. Pada waktu itu memang angka kematian kita cukup tinggi, termasuk Satlinmas Rescue Istimewa yang berada di bawah kami pun kami perintahkan untuk ikut membantu dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat yang dengan cara penguburan jenazah dengan membentuk tim kubur cepat di setiap wilayah. Nah, itu yang sudah kita lakukan, termasuk Pol PP sendiri menegakkan protokol kesehatan di setiap wilayah daerah istimewa Yogyakarta gitu. Saya sedikit kaget dengan angka pelanggaran yang cukup tinggi tadi. Kebanyakan kalau untuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ini ditemukan di wilayah mana, Pak? Ya, rata-rata kami melakukan di wilayah perkotaan. Maksudnya adalah wilayah Bantul, Sleman, dan Kota Jogja. Dan memang pernah juga saya sampaikan dalam pertemuan terdahulu saya sampaikan, dan itu memang ada buktinya juga bahwa pelanggaran itu didominasi oleh kaum milenial atau kaum muda, dan terjadi di malam-malam hari yang selalu kongko-kongko, selalu kumpul-kumpul di kedai kopi dan lain-lain. Nah, itu sering terjadi pada saat itu, yaitu yang sering kami lakukan tindakan-tindakan kepada mereka gitu. Ya, saya tertarik dengan tadi ada jaga warga. Inisiasi program ini ataupun inisiasi kegiatan ini dilakukan oleh teman-teman Satpol PP, betul Pak? Ya. Sebetulnya sudah ada peraturan gubernurnya. Itu peraturan gubernur. Sebetulnya jaga warga ini dibentuk semenjak tahun 2015 dengan peraturan gubernur nomor 9 tahun 2015, kemudian dirubah peraturan gubernur nomor 28 tahun 2021. Nah, yang memang berada di bawah pembinaan Satpol PP DIY. Nah, kelompok-kelompok jaga warga ini itu tugasnya adalah 3. 1, sebagai media dalam mediasi dalam menyelesaikan konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kedua itu adalah menyampaikan saran pendapat bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan kepada aparat pemerintahan yang ada di tingkat bawah. Kemudian yang 3, memotivasi peranata sosial yang ada di masyarakat. Kemudian khusus COVID, memang di setiap instruksi gubernur terkait dengan PPKM itu memang diperintahkan kelompok jaga warga agar berperan aktif dalam melakukan penanganan COVID di wilayah masing-masing. Oke, Pak, ketika PPKM level 2 diberlakukan, artinya euforia masyarakat ini begitu luar biasa. Yang selama ini mereka harus diam di rumah, kemudian mereka bergerak mobil ke beberapa lokasi, bahkan lokasi wisata. Bagaimana kemudian Satpol PP dari semua Yogyakarta dan timnya melakukan pengawasan terkait dengan euforia masyarakat ini yang kemudian rame-rame ke tempat wisata, Pak? Ya, kami mempersilahkan, sebetulnya tidak ada larangan. Objek wisata, kemudian pusat-pusat perbelanjaan, fasilitas umum kan dibuka semua dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian masing-masing pengelola objek wisata diperintahkan untuk membentuk satgas masing-masing. Nah, ketika melakukan pelanggaran maka wajib bagi kami untuk menindak pengelolanya. Jadi pengelolanya yang ditindak ketika misalnya tidak diterapkan protokol kesehatan di satu objek wisata. Kemudian termasuk di fasilitas umum, di rumah makan, di kafe, hotel, restoran, dan lain-lain, itu juga kami selalu setiap hari mobile mengecek. Tetapi penindakan kita dikurangi, hanya peringatan tertulis atau peringatan lisan. Kita memberikan edukasi, sosialisasi kepada
para pelaku usaha agar protokol kesehatan walaupun kondisi sudah landai itu kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah itu kita lakukan setiap harinya, Pak. Kalau pelaku di sektor usaha ataupun di jasa pariwisata ini kebanyakan yang terjadi adalah ketidakpatuhan yang sisi mana ini, Pak? Jadi pertama kan setelah adanya PPKM level 3, level 2 ya, memang diwajibkan semenjak 14 September itu setiap pelaku usaha, kemudian perkantoran dan lain-lain menerapkan aplikasi Peduli Lindungi dengan mengusulkan QR code. Kami cek itu satu persatu QR code yang sudah diterbitkan dan mana yang sudah diterapkan. Nah, memang sampai hari ini kelemahannya adalah karena QR code itu yang menerbitkan adalah pemerintah pusat. Yeah. Nah, ketika seseorang atau seluruh pelaku usaha, baik itu pelaku pariwisata, mengusulkan QR code kepada Kementerian Kesehatan, kalau dia hanya perorangan itu tidak dilayani. Yeah. Nah, kemudian dia harus bergabung dalam asosiasi. Persoalannya tidak seluruh pelaku usaha, baik itu restoran, rumah makan, kafe, hotel, ataupun pelaku wisata itu tergabung dalam asosiasi. Sehingga ketika kami ngecek itu tidak diterapkan atau belum ada QR code yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Termasuk jeda waktu mulai dari permohonan sampai turunnya QR code itu cukup lama. Iya, iya. Nah, itu yang menjadi kendala bagi kita. Pada umumnya para pelaku usaha sebetulnya sudah bisa menerapkan protokol kesehatan, apalagi kalau misalnya QR code-nya itu sudah cepat turun, dia sudah langsung melakukan. Cuman persoalan muncul di lapangan ketika sudah bebas seperti PPKM level 2, itu euforia itu cukup tinggi. Nah, persaingan usaha pun semakin kelihatan. Iya. Jadi ada kekhawatiran bagi para pelaku usaha itu. Bagi mereka yang terlalu ketat, maka ada kekhawatiran mereka tidak dikunjungi oleh pelanggan. Iya, iya. Ya, jadi kondisi seperti itu sering terjadi, sehingga mereka kadang-kadang tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat itu karena kekhawatiran itu. Nah, sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di situ. Termasuk misalnya ketika di rumah makan itu kan ada ketentuan satu meja itu hanya boleh diisi oleh 2 orang. Tapi coba kita lihat di lapangan apakah ada satu meja yang isinya 2 orang, semuanya penuh. Iya. Di sana ada pemilik tidak pernah mengingatkan itu, karena kalau dia ingatkan dia khawatir nanti pengunjungnya tidak akan datang. Nah itu kondisinya. Tapi ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar, artinya kasus COVID di DIY cukup melandai. Walaupun memang beberapa hari kebelakangan pernah kita menjadi tertinggi nasional. Iya. Ya, ada berapa hari saya lihat kemarin tuh ada kasus 68, ada yang 79, itu kita tertinggi nasional. Ini menandakan bahwa kasus COVID di Jogja itu masih fluktuatif. Walaupun sekarang angka seperti kemarin itu 9, harinya 9, sebelumnya 14, itu fluktuatif. Hari ini bisa jadi naik, bisa jadi turun. Nah ini kondisinya memang COVID ini masih ada. Iya. Ya, itu yang terjadi di masyarakat sekarang, Mas. Oke. Euforia di tempat wisata ini kan yang harus juga diantisipasi. Bagaimana kemudian ceritanya Pak ketika level 2 ini diberlakukan, semua masyarakat kebanyakan kemudian ataupun mayoritas kemudian ramai-ramai berwisata. Apakah kemudian ada juga semacam antisipasi untuk pengawasan di objek wisata ini, Pak? Ya, kami sudah menempatkan personel di 328 personel di 33 titik destinasi wisata yang tugasnya adalah mengawasi protokol kesehatan. Yang pertama adalah ketika masuk ke satu objek wisata harus ukur suhu, cuci tangan, pakai masker. Kemudian ketika di dalam objek wisata juga mereka mengingatkan para pengunjung untuk tetap memakai masker setiap beraktivitas, kecuali kalau misalnya mereka masuk ke dalam air. Nah, itu boleh masker dibuka dengan catatan nanti kembali ke darat dia harus memakai masker kembali. Nah, itu diingatkan setiap detik melalui pengeras suara atau mendatangi langsung kepada si pelanggar yang ada di objek wisata itu. Sampai hari ini masih kita lakukan itu, Pak. Tapi masih banyak yang ngeyel juga nggak, Pak? Rata-rata tidak ngeyel, cuman hanya mencari kesempatan ketika ada petugas dia patuh, tidak ada petugas dia kembali melanggar. Kalau misalnya kemudian kayak di Parangtritis ataupun objek-objek wisata utama di kota di daerah Yogyakarta ini, apakah kemudian ada semacam
jumlah personilnya lebih banyak atau seperti apa nih Pak? Iya, kalau di Parangtritis kami memang menempatkan di sana ada 97 personil. Kemudian di Pantai Baron itu ada 64 personil. Walaupun memang Baron itu sebetulnya karena wilayah 2 kami itu ada 37 pantai sebetulnya di sana. Nah, memang tidak semua pantai yang bisa kita awasi, tetapi yang pantai-pantai yang tidak terawasi kita mobile di sana. Kemudian ada di Pantai Baru sampai ke Sadeng, Merapi, Sermo sekitarnya itu kita lakukan pengawasan setiap hari. Nah, yang kita awasi tidak hanya prokes saja, tetap termasuk keamanan wisatawan. Ketika mereka berenang terlalu jauh, maka kita ingatkan. Kalau terjadi laka laut, ya kita yang menyelamatkan gitu. Oke. Kita masih di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja dan Satgas Penanganan COVID-19, disiarkan oleh 101,3 Star FM, live video streaming di starjogja.com. Anda boleh gabung di kesempatan sore kali ini di WA kami 081-862-1013, ataupun juga Anda bisa tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Satu komentar dulu Pak yang saya harus bacakan dulu di kesempatan siang kali ini. Mas Irfan, mohon diperketat pengawasan di tempat nongkrong Pak, karena jaga jaraknya nggak dilakukan. Silakan Pak Noviar. Ya, terima kasih Mas Irfan ya. Iya. Kondisi itu sering kami temukan, termasuk kami juga membuka hotline pengaduan. Nah, pengaduan itu sering sekali masuk ke tempat kami. Jadi persoalannya ketika kami datangi kumpulan-kumpulan atau nongkrong-nongkrong itu, mereka mau bubar. Tetapi ketika kami kembali atau pergi ke tempat lain, sehingga kan tentu saja kami tidak bisa menunggu mereka di sana sampai selesai. Iya. Mereka kembali lagi nongkrong. Nah, yang kami harapkan sebetulnya adalah kesadaran individu. Nah, ini yang kurang dari mereka ini. Nah, saya berharap sebetulnya masyarakat Jogja kesadaran individunya itu yang harus ditingkatkan gitu Mas. Iya, kita tahu Pak, ketika PPKM level 4 itu berlangsung, protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat sangat luar biasa. Tetapi ketika saat ini di level 2 kasusnya landai, ada juga yang abai juga Pak. Apa yang kemudian jadi titik perhatian teman-teman Satpol PP terkait dengan kemudian ini kok malah jadi abai ya? Iya. Jadi sebetulnya terkait dengan penegakan protokol kesehatan tidak bisa hanya diserahkan kepada Satpol PP dan aparat ya. Iya. Tetapi harus bersama-sama saling mengingatkan, baik itu kepada teman, kepada tetangga, kepada lingkungan, apalagi kepada keluarga. Ini yang penting. Sehingga kami dari Satpol PP akan lebih mudah untuk mengawasi ketika sudah berada di fasilitas umum. Kalau di lingkungan terkecil kami tidak akan sampai ke sana. Ya, misalnya di lingkungan keluarga. Bagaimana kami akan mengawasi jumlah manusia yang Yogyakarta ini 3,8 juta jiwa? Tidak mungkin dengan personil yang terbatas. Nah, sehingga terkait dengan protokol kesehatan itu harus muncul dari kesadaran pribadi individu masing-masing gitu. Oke, jangan biarkan teman-teman Satpol PP bekerja sendirian, tetapi kita di masyarakat harus mendukung, menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Pak Noviar, kita akan break dulu. Kita juga undang untuk Anda pendengar yang akan bergabung, silakan di WA kami 081-862-1013. Kita masih ada di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja, Satgas Penanganan COVID-19, dan disiarkan oleh Star FM Inspiring Sound. Kita kembali di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja, Satgas Penanganan COVID-19, disiarkan oleh 101,3 Star FM Yogyakarta. Kita masih di sore kali ini bersama dengan Pak Noviar. Pak Noviar, kita tadi sudah membahas sedikit flashback terkait dengan penerapan PPKM level 4 sampai dengan level 2. Nah, ini kita langsung fokus ke Nataru Pak. Di momentum Natal dan Tahun Baru ini, kemarin sudah disampaikan tidak ada level PPKM level 3 di Indonesia. Tetapi bagaimana kemudian update informasi terakhir yang diterima oleh Pemprov DIY terkait dengan kebijakan pusat ini Pak? Ya, jadi memang Mendagri sebelumnya sudah mengeluarkan instruksi nomor 62 tahun 2021 tentang PPKM level 3 selama Natal Tahun Baru mulai tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari. Kemudian hasil rapat terakhir kami dengan Mendagri tadi pagi bahwa terkait dengan istilah PPKM level 3 itu tidak boleh dipergunakan
semasa libur Natal Tahun Baru ini, karena PPKM level 3 ini ketentuannya agak berbeda dengan apa yang sudah akan diterapkan nanti pada saat Natal dan Tahun Baru. Sehingga istilahnya nanti adalah PPKM selama Natal dan Tahun Baru. Jadi tidak pakai level. Ya, karena di setiap daerah itu sudah ada ketentuan levelnya, ada yang level 2, level 1. Nah, terkait dengan hal tersebut ada beberapa perubahan yang dilakukan. Yang pertama terkait dengan Satgas Covid memang harus diaktifkan kembali, mulai dari tingkat provinsi sampai di tingkat RT dan tingkat RW sampai ke tingkat yang paling bawah. Kemudian ketentuan-ketentuan terkait dengan pelajaran tatap muka itu atau untuk pendidikan itu tetap tidak ada libur. Untuk jadwal terima rapor itu nanti diundur menjadi bulan Januari. Kemudian terkait dengan ketentuan cuti ASN, TNI Polri dan pegawai swasta itu memang ditiadakan, dengan otomatis nanti meniadakan mudik Natal dan Tahun Baru, serta pembatasan itu tidak dilakukan, tetapi yang dilakukan adalah pemeriksaan. Jadi setiap pelaku perjalanan yang akan masuk ke wilayah daerah istimewa Yogyakarta tentu harus menyiapkan syarat-syarat perjalanan. Ya, seperti vaksin harus 2 kali, kemudian antigen 1 kali 24 jam. Berikut untuk mall, pusat-pusat perbelanjaan, nah waktunya nanti diperpanjang. Kalau dengan PPKM Inmendagri nomor 62 kemarin jam 10 sampai jam 21, dengan PPKM Nataru ini nanti akan diperpanjang menjadi jam 9 sampai jam 22. Ya, termasuk kapasitasnya yang tadinya 50% menjadi 75%. Dan untuk rumah makan demikian juga, objek wisata juga demikian, tetap dibuka, tidak ada penutupan. Jadi yang dilakukan hanya adalah pemeriksaan. Tempat ibadah juga nanti ada kapasitasnya juga ditambah. Nah, kenapa hal demikian dilakukan oleh pemerintah? Karena hasil pemantauan terkait dengan vaksin itu ternyata di seluruh wilayah DIY Indonesia rata-rata sudah mencapai herd immunity atau di atas 75%. Seperti Jogja sendiri juga sudah mencapai 97,8%. Hanya tinggal 2, sekian persen yang belum divaksin dosis 1. Dosis 2-nya sudah mencapai 86, sekian persen. Jadi sudah mencapai herd immunity. Nah, kasus juga landai. Nah, kalau dilakukan pengetatan tentu saja nanti akan mematikan sektor ekonomi. Kemudian juga nanti kita akan kembali terpuruk seperti pada saat kita level atau pada saat kita PPKM darurat. Nah, Pak, tadi disampaikan ada pemeriksaan yang akan dilakukan oleh mereka yang akan masuk ke wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ini konkretnya akan seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya pemeriksaan di bandara itu kan sudah dilakukan sebelumnya. Setiap hari pelaku perjalanan lewat udara sudah dilakukan. Kemudian kereta api pun juga sudah dilakukan. Yang dicek di sana adalah vaksin dan PCR atau antigen. Nah, nanti yang belum dilakukan adalah di perjalanan darat. Nah, ini yang nanti kita akan lakukan pemeriksaan di 3 perbatasan, itu di Temon, Tempel, dan Prambanan. Kita akan melakukan pengecekan terkait dengan vaksin, terkait dengan antigen. Nah, bagi pelaku perjalanan yang belum melengkapi atau belum divaksin 2 kali atau belum mempunyai bukti antigen, maka kita akan siapkan di sana petugas yang nanti akan melakukan vaksin dan petugas yang melakukan pemeriksaan antigen di perbatasan. Intinya kita tidak akan melakukan putar balik kecuali kalau memang yang bersangkutan yang sendiri yang menginginkan untuk putar balik. 3 tempat, Temon, kemudian di Prambanan dan juga di Tempel. Ini akan dilakukan pemeriksaan secara acak, betul Pak ya? Ya, jadi kita tidak melakukan pemeriksaan secara keseluruhan karena dikhawatirkan ketika kita lakukan pemeriksaan secara keseluruhan tentu saja akan menimbulkan kemacetan. Betul. Ya, jadi ada masalah baru nanti kalau misalnya kita lakukan ini. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah pemeriksaan secara acak.
Nah, ini yang nanti menjadi pekerjaan kita mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 2 Januari. Oke, ada apakah ini dijaga ataupun pemeriksaan ini akan dilakukan selama 24 jam atau seperti apa ini, Pak? Ya, kalau nanti kita intinya memang kita melakukan 24 jam, tetapi tidak terus-menerus ya. Karena kalau terus-menerus nanti kan kekhawatirannya kemacetan, masalah baru muncul itu. Nah, ini secara acak. 24 jam memang kita siapkan. Kalau kami di Satpol PP itu menyiapkan 3 shift pagi, shift siang, dan shift malam. Nah, tapi pada saat melaksanakan tugas ya acak juga di situ. Oke, kendaraan yang masuk lewat jalur darat kan ada kendaraan pribadi, ada kendaraan umum ataupun yang sejenisnya. Nanti gimana Pak mekanismenya untuk yang diperiksa secara acak ini, Pak? Ya, dari Dinas Perhubungan itu sudah menyiapkan terkait dengan kendaraan wisata atau bis-bis wisata, kemudian kendaraan umum. Nanti akan dilakukan pengecekan juga di terminal, termasuk untuk bis wisata nanti akan dilakukan pengecekan di terminal Giwangan. Sementara nanti yang kendaraan-kendaraan kecil atau pribadi minibus nanti kami dari Satgas nanti akan melakukan pengecekannya di sana. Oke, berdasarkan plat nomor plat kendaraan luar ya. AB ya. Baik, pendengar, kita masih di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja Satgas Penanganan COVID-19. Kita masih ada di program Bincang Spesial bersama dengan Pak Noviar dari Kepala Satpol PP Daerah Yogyakarta. Dan satu pertanyaan dulu Pak, yang saya harus sampaikan ke Pak Noviar terkait dengan kebijakan malam tahun baru Pak. Kayak apa sih Pak nanti malam di malam tahun baru? Apakah ada juga penutupan kawasan Tugu dan Malioboro? Dari Mbak Roro, silakan Pak. Khusus untuk malam tahun baru bahkan Tugu Malioboro dibuka sampai 24 jam. Ya, tidak ditutup tetapi dibuka. Kendaraan nanti bisa lewat di sana semua. Tetapi ketentuannya tidak diperkenankan ada pesta kembang api baik di Tugu maupun di Malioboro. Nah, kenapa kok dibuka? Karena dengan dibukanya kendaraan otomatis tidak ada space di jalan yang bisa dipergunakan oleh orang-orang untuk berkerumun. Ya, karena nanti kan dilewati oleh kendaraan baik itu di Tugu maupun di titik 0 Malioboro. Jadi kita buka kendaraan sana lewat semua, tidak ada penutupan. Tegas tidak boleh ada pesta kembang api. Ya, tidak boleh ada pesta kembang api baik itu di ruangan terbuka maupun di ruangan tertutup, termasuk event-event yang mengadakan pesta terkait dengan menyambut tahun baru itu pun harus ditiadakan. Oke. Pak Noviar, ketika momentum Nataru ini ada berapa banyak personel yang akan diterjunkan untuk mengawal aktivitas masyarakat, Pak? Ya, kalau kami dari Satpol PP bersama TNI Polri yang bergabung di dalam Satgas itu 578 personel dalam satu hari yang kita bagi menjadi 3 shift pagi, shift malam, dan shift siang. Di samping itu juga dari Polri sendiri juga akan menerjunkan personel tersendiri dalam operasi Lilin Progo 2021 yang nanti jumlahnya mungkin yang tahu persis dari Polda DIY, termasuk Dinas Perhubungan juga akan menerjunkan personil untuk melakukan, yang tahu persis tentu Dinas Perhubungan nanti yang akan bisa menjawab berapa personil yang akan diturunkan oleh mereka, karena kami baru akan rapat Porkompinda besok pagi gitu. Oke. Pak Noviar, apakah ada juga kemudian tim patroli mobile yang akan mengawasi titik-titik yang diprediksi akan menjadi titik-titik kerumunan? Kita tahu selain Tugu Malioboro titik 0 kan masih ada beberapa lokasi lain yang kemudian harus juga diperhatikan, Pak. Ya, jadi kami dari 578 itu kami bagi menjadi 6 regu yang mobile dan 328 orang nanti yang berada di objek wisata. Dari 6 regu ini, 3 regu nanti di perbatasan, kemudian 3 regu nanti yang akan mobile di wilayah perkotaan untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam PPKM Nataru ini itu ditaati semua. Kami sudah ada petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri bahwa pelanggarannya harus dilakukan tindakan tegas. Nah, kalau terjadi pelanggaran, pertama kami akan melakukan pemanggilan. Kemudian yang kedua, tidak juga mematuhi, tentu saja akan dilakukan penutupan 3 kali 24 jam. Nah, itu. Oke.
Pak Noviar, pertanyaan berikutnya dari audiens kita terkait dengan strategi apa yang kemudian akan dimainkan oleh Satpol PP untuk mengawasi prokes pada anak muda. Langsung tembak ke anak muda ini, Pak. Ya, sebetulnya kami melakukan pendekatan ya, termasuk sebetulnya ada strategi edukasi kami melalui film. Jadi kami film-film pendek sudah menerbitkan, karena kan kalau anak muda ini kan kita harus bisa bicara sama mereka itu ala anak muda. Nah, pola-pola pendekatan melalui medsos, kemudian melalui film. Nah, yang kita buat, kami ada 7 film series ini sekarang yang sedang kita terjunkan, yang intinya semuanya ya berkaitan dengan protokol kesehatan ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa disadari oleh mereka anak muda ini, karena kuncinya kerumunan itu rata-rata anak muda. Apalagi di kafe-kafe, tempat nongkrong itu anak-anak muda semua. Orang tua nggak mungkin pergi ke sana. Baik, ada juga pertanyaan soal penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Bagaimana teman-teman Satpol PP ataupun tim dari penegakan prokes ini mengawal terkait dengan penerapan Peduli Lindungi, Pak? Ya, kami sebetulnya melakukan pengecekan satu persatu. Jadi setiap tempat usaha kami cek, perkantoran, hotel, restoran, kami cek satu persatu. Yaitu kendalanya memang bagi yang belum, itu pertama dari pihak kementerian itu hanya melayani asosiasi. Nah, mereka tidak bisa melakukan sendiri. Itu persoalannya adalah bahwa yang tidak tergabung dengan asosiasi tentu saja akan sulit mengakses Peduli Lindungi atau QR code-nya nggak bisa turun. Kemudian yang kedua, ada juga yang sudah turun tetapi tidak pernah menerapkan. Jadi ditempel ada, tetapi ketika masuk ya? Banyak juga itu saya lihat itu bahwa mereka sudah nempel di dinding jalan mau masuk, tetapi tidak ada yang memastikan bahwa yang bersangkutan itu wajib untuk melakukan QR code, kecuali di mall. Ya, di mall itu sudah ketat ya, tetapi terutama di kafe, rumah makan itu jarang yang melakukan. Ditempel sudah, termasuk misalnya ketentuan terkait dengan cuci tangan. Hampir sebagian besar sudah menyiapkan cuci tangan, tetapi cuci tangannya lebih banyak kepada kesadaran kepada pengunjung. Tidak ada yang memastikan bahwa setiap masuk harus cuci tangan dulu. Nah, ini yang harus dilakukan sebetulnya. Setiap pengusaha, setiap pelaku kegiatan harus membentuk satgas. Nah, satgasnya itu nanti yang memastikan. Ini yang kadang-kadang juga kesadaran masyarakat di situ agak lemah itu, Mas. Pak Noviar, tidak menutup kemungkinan dengan kebijakan yang ini masyarakat akan berbondong-bondong untuk datang ke daerah Semayog, Yogyakarta. Tidak hanya berwisata, Pak, mungkin pulang kampung juga akan dilakukan. Bagaimana kemudian teman-teman jaga warga ini bisa dimaksimalkan untuk mengupdate informasi siapa yang datang, kondisinya seperti apa, Pak? Ya, jadi kami sudah mulai memberikan informasi dan instruksi kepada jaga warga yang berada di tingkat pedukuhan, kampung dan RW. Jadi ketika misalnya ada pendatang, baik itu warga sendiri yang merantau ataupun pendatang yang masuk ke wilayah mereka, nah mereka harus memastikan bahwa yang bersangkutan itu harus mempunyai vaksin 2 kali, kemudian antigen 1 kali 24 jam, dengan syarat tidak boleh ada penolakan, tidak boleh dilakukan pengusiran. Silakan nanti kalau belum dilengkap, silakan ke fasilitas kesehatan terdekat, baik melakukan antigen maupun melakukan vaksin. Itu sebetulnya sudah disiapkan. Termasuk nanti bagaimana bagi wisatawan. Nah, ini yang kita harapkan dari pihak perhotelan itu sudah harus memastikan ketika yang masuk itu harus vaksin 2 kali atau antigen 1 kali 24 jam. Nah, yang bisa memastikan tentu saja petugas-petugas hotel. Yang ini jangan khawatir kalau misalnya semua petugas hotel menerapkan hal yang sama, tidak akan terjadi ketimpangan dalam mendapatkan rezeki ya. Jadi semuanya harus sama. Jadi kecuali kalau misalnya ada beberapa hotel yang menerapkan, yang lainnya tidak, maka itu terjadi ketimpangan. Orang akan lari ke tempat yang tidak ketat gitu. Nah, itu. Pak Noviar, menutup obrolan kita di kesempatan sore kali ini, ada 2 himbauan yang saya pengen Bapak sampaikan kepada audiens kita. Yang pertama adalah kepada pelaku wisata dan juga usaha ekonomi lainnya. Apa himbauan Bapak? Yang pertama, kita saat ini berada di PPKM level 2.
PPKM level 2 ini bukan PPKM yang paling rendah. Yang paling rendah itu adalah level 1. Sehingga kalau untuk mencapai PPKM level 1 tentu saja kita harus melaksanakan protokol kesehatan yang ketat di semua level. Dan mungkin kita harus bersyukur bahwa semenjak diterapkan PPKM level 2 ekonomi kita sudah mulai bangkit. Yeah. Nah, sehingga kami berharap kepada seluruh pelaku usaha, baik itu pelaku pariwisata maupun pelaku-pelaku ekonomi lainnya, agar secara mandiri, secara sadar dan atas kesadaran yang tinggi untuk menerapkan protokol kesehatan terutama pada saat PPKM Nataru besok tanggal 24 sampai tanggal 2. Semuanya harus bersama-sama untuk melindungi Yogyakarta dari penularan COVID yang mungkin saja kita tidak lihat ya, tetapi bisa jadi datang. Untuk itu sehingga kesadaran individu ini yang kami minta. Kemudian khusus untuk pelaku-pelaku usaha pariwisata, karena yang paling banyak nanti akan diserbu adalah objek-objek wisata. Tolong diterapkan PPKM-nya, diterapkan protokol kesehatannya secara ketat. Kemudian aplikasi Peduli Lindungnya itu dimainkan, jadi tidak hanya dipajang. Untuk masyarakat Pak, sebagai gong pesan Pak Noviar sebagai Kepala Satpol PP dan juga sebagai tim yang melakukan penegakan protokol kesehatan, apa yang ingin Bapak sampaikan agar ini harus diterapkan, jangan sampai kemudian muncul kemungkinan lonjakan kasus di akhir tahun Pak? Ya, kepada seluruh warga Jogja, kami berharap untuk melaksanakan perayaan Natal dan Tahun Baru itu secara sederhana, dilaksanakan di rumah saja. Jadi tidak usah keluar rumah, cukup di rumah dengan keluarga kecil dengan penuh kesederhanaan. Jadi tidak dilakukan secara euforia yang berada di luar rumah yang nanti menimbulkan kerumunan-kerumunan. Dan kedua, kami berharap seluruh warga Jogja, COVID di Jogja belum usai, masih fluktuatif, protokol kesehatan jangan kendor, terutama dalam pemakaian masker. Itu harus bisa dilaksanakan di setiap aktivitas apapun. Kapanpun, dimanapun, protokol kesehatan wajib dilakukan oleh siapapun. Tidak peduli siapapun Anda, protokol kesehatan adalah hukumnya wajib. Wajib. Pak Noviar, terima kasih sudah bergabung kesempatan sore kali ini di program Bincang Spesial. Selalu sehat Pak. Salam sehat Mas Dini. Terima kasih Pak Noviar untuk bersamanya di kesempatan sore kali ini. Demikian pendengar, kita barusan ngobrol dengan Kepala Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Noviar Ahmad, terkait dengan penegakan protokol kesehatan sebagai kunci untuk menghindari lonjakan kasus di akhir tahun. Program ini dipersembahkan oleh Harian Jogja Satgas Penanganan COVID-19 dan disiarkan oleh 101,3 Star FM Inspiring Sound. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Denia pamitan. Selamat sore, sampai jumpa.